Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rafida, absen 12. Saya Nisa Triana Safitri, absen 7. Saya Muhammad Rifkan Safahmi, absen 24. Saya Rifal Hakim, absen 30. Hari ini kita akan memberitahu hasil dari praktek biologi yang telah kami kerjakan. Berdasarkan hasil pengamatan, apakah perbedaan antara plasmolisis dan deplasmolisis? Plasmolisis mengacu pada penyusutan dan pemisahan membran sel dari dinding sel karena eksosmosis. Sedangkan deplasmolisis mengacu pada masuknya air ke dalam sel tumbuhan menyebabkan membran sel kembali ke dinding sel. Pergerakan air. Plasmolisis, molekul air bergerak keluar dari sel selama plasmolisis. Deplasmolisis, molekul air berpindah ke sel selama plasmolisis. Kedua, jenis osmosis plasmolisis. Plasmolisis terjadi selama eksosmosis. Deplasmolisis terjadi selama endosmosis. Jenis polusi. Plasmolisis terjadi ketika sel ditempatkan dalam larutan hipertonik. Deplasmolisis terjadi ketika sel ditempatkan dalam larutan hipotonik. Selanjutnya, konsentrasi terlarut dari lingkungan sekitar. Plasmolisis terjadi ketika konsentrasi zat terlarut dari solusi sekitarnya lebih tinggi daripada sitoplasma. Deplasmolisis terjadi ketika konsentrasi zat terlarut dari larutan sekitarnya kurang dari sitoplasma. Potensi air. Plasmolisis terjadi ketika potensi air dari solusi sekitarnya kurang dari sitoplasma. Deplasmolisis terjadi ketika potensi air dari larutan sekitarnya lebih tinggi daripada sitoplasma. Hasil plasmolisis. Sel-sel dapat menyusut karena plasmolisis. Deplasmolisis, sel-sel mungkin membengkak karena deplasmolisis. Tekanan osmotik. Plasmolisis, tekanan osmotik sel sangat rendah dalam plasmolisis. Deplasmolisis, tekanan osmotik sel tinggi dalam deplasmolisis. Hipotonis, larutan, konsentrasi, zat larutnya lebih rendah daripada cairan dalam sel. Pada hasil pengamatan sel, hipotonis adalah dengan konsentrasi NaCN 0,1%. Hipertonis yaitu larutan yang konsentrasi zat larutnya lebih tinggi daripada cairan di dalam sel. Pada hasil pengamatan sel yang mengalami hipertonis adalah sel dengan konsentrasi tinggi, mulai dari 0,90%, 1,80%, 3,60%, 7,20%. Isotonis yaitu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan di dalam sel. Pada hasil pengamatan sel yang mengalami isotonis adalah sel dengan konsentrasi zat terlarut 0,45%. Berdasarkan hasil pengamatan pada konsentrasi NaCl, manakah sel mengalami turgid? C. Turgid adalah kondisi di mana sel membengkak namun tidak sampai pecah. Kondisi ini terjadi pada sel tumbuhan yang direndam di dalam larutan hipotonis. Pada percobaan sel mengalami turgid pada larutan NaCl,
0,1%, terlihat jelas perbedaan gambar sel setelah diberi larutan NaCl. Dengan konsentrasi 0,1% hanya mengalami pembengkakan namun tidak pecah karena deplasmolisis. Berdasarkan hasil pengamatan, pada konsentrasi NaCl manakah sel mengalami plasmolisis? Plasmolisis adalah lepasnya membran plasma dari dinding sel pada sel tumbuhan, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Dari hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan, sel yang mengalami plasmolisis terdapat pada konsentrasi larutan NaCl 0,90%, 1,80%, 3,60%, 7,20% karena konsentrasi larutan garam sangat tinggi, hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan adalah yang pertama, plasmolisis adalah peristiwa terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena sel berada dalam larutan hipertonik terhadap sitoplasmanya, sehingga air di dalam sel akan berdifusi keluar dan membuat sitoplasmanya mengerut dan membran sel atau selaput sel akan terlepas dari dinding sel. Yang kedua, deplasmolisis. Deplasmolisis adalah peristiwa pecahnya sitoplasma sel karena sel berada dalam cairan yang hipotonis, sehingga air akan masuk ke dalam sel dan membuat sitoplasma mengembang sampai akhirnya pecah. Yang ketiga, pada percobaan virtual lab yang kelompok kami lakukan, pada sel tumbuhan yang ditetesi larutan NaCl 0,1% mengalami peristiwa deplasmolisis, sedangkan pada sel tumbuhan yang ditetesi 0,90%, 1,80%, 3,60%, dan 7,20% mengalami peristiwa plasmolisis. Sel tumbuhan yang ditetesi NaCl dengan konsentrasi 0,45% mengalami isotonik karena konsentrasi zat terlarut sama dengan cairan di dalam sel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.